Leave the football before football leave you. Cristiano Ronaldo dimainkan. Kabar baik untuk tim lawan Portugal. Dan wasit tidak ingin Portugal kalah. Waduh. Kenapa? Kita bahas di video kali ini. Jangan salah paham terlebih dahulu. Kalian harus nonton sampai habis ya. Nah, ini benar-benar pertandingan yang di luar ekspektasi sih. Meskipun ya ekspektasi gue Portugal bisa menang lawan Kongo nih, Sen. Ya, dan ini merupakan pertandingan dari grup K, pertandingan pertama di grup K, di mana Portugal bertemu dengan Kongo ya, dan skor akhirnya itu 1-1, di mana ini saling sama kuatnya ya. Bisa dikatakan, soalnya dari serangan statistik juga berbicara ini bisa dikatakan imbang, karena Portugal berhasil shot 9, shot on targetnya 3, Kongo shot 8, shot on targetnya 2 kan, Iya. gitu. Dari sini bisa sama-sama kuatnya. Namun dari permainan itu didominasi oleh Portugal. Karena penguasaan bolanya Portugal memegang 75% ya. Wah, betul. Padahal Portugal ini diuntungkan sama gol cepat dari Joao Neves ya. Bahkan di menit ke-6 lewat sundulan gitu kan. Betul. Setelah terjadinya gol Joao Neves di menit ke-6 ini, gue berharap wah ini bakal bantai-bantai juga nih kayaknya ya. Tetapi ternyata tidak terjadi. Iya, betul, dan kita tidak bisa meremehkan Kongo ya. Wajar sekali mereka bisa melangkah jauh kemarin di AFCON, karena memang negara ini memiliki kualitas ya. Dan juga ada beberapa nama yang familiar kan, pemain Kongo di liga kita, yaitu Aaron Wan-Bissaka juga kan. Gue baru tahu ternyata dia orang Kongo ya. Betul. Dan penampilannya cukup bagus banget untuk Wan-Bissaka, karena wah clearance-nya bagus banget, bersih ya, dan juga selalu mematahkan permainan Portugal jika Portugal memiliki skema penyerangan dari sisi kiri kan. Betul, apalagi secara koordinasi permainan para pemain Kongo itu cenderung tidak panik dan transisi ketika bertahan dan juga menyerang. Ini juga sangat bagus banget ya, karena beberapa kali kita lihat serangan balik dari Kongo itu sudah bagus, tetapi ya finishingnya saja kadang-kadang masih belum beruntung lah. Ya, betul. Dan Portugal dicetak oleh Joao Neves di menit ke-6. Dan untuk Kongo emang boleh Iya. nyetak gol di menit-menit akhir ya. Babak pertama juga. Jadi Kongo golnya berasal dari Yoano Wissa di menit 45 plus 5, dan setelah gol itu babak pertama selesai. Selesai, betul. Nah, dan di babak kedua tadinya gue berpikir Kongo ini akan sama seperti Senegal, di mana mereka akan bermain terbuka, dan pada saat itu Portugal bisa memanfaatkannya seperti Prancis, menambah gol. Dan ternyata permainan dari Kongo tetap terbuka dan fleksibel banget dan rapih banget ya. Walaupun bermain terbuka, mereka defense-nya tetap rapi, jadi tidak kecolongan ya. Pada saat itu walaupun memang ada beberapa peluang yang kecolongan, tapi dieksekusi Dodo ya. Dua kali sudut yang sama dan posisi yang sama dan tidak gol kan, mengarah ke kiri. Jadi Ronaldo itu kenapa dia bisa seperti itu, tidak jadi gol, kemudian tidak jadi shot on target juga. Mungkin Ronaldo berpikir ya supaya Boy masih ada kerjaan mungkin. Betul, karena kita juga sangat melihat struggle banget ya. Yang pertama ya memang finishing dari Cristiano Ronaldo belum optimal. Terus memang dalam pertandingan kali ini suplai bola ke Cristiano Ronaldo memang jarang banget Sen, karena memang pertahanannya kan terbuka banget ya. Ya bahkan lebih sering Kongo ini melakukan serangan balik kan. Karena kalau gue lihat-lihat Kongo itu untuk skema serangan balik hanya mengandalkan 3 pemain, di mana pemain yang lain itu tetap defend, menjaga di lini tengah dan lini belakang mereka gitu kan. Nah ini ya karena finishing dari Kongo aja nih belum beruntung juga sih. Iya, karena memang mereka tidak siap untuk counter ya. Betul. Dan juga posisinya tidak mendukung untuk counter attack. Mengapa? Karena memang Portugal menaruh 2 center back-nya menjaga garis pertahanan ya, tidak sampai melebihi garis tengah. Itulah mengapa counter attack dari Kongo itu tidak efektif, karena memang counter attack kalau misalkan dari sprint mungkin pemain Kongo ini cepat, tapi Roberto Martinez bagus juga strateginya, karena tetap mematok 2 center back di belakang tadi ya, Thomas Araujo dan juga satunya gue lupa siapa. Dia tetap menjaga kedalaman pertahanan, jadi tidak efektif. Mungkin Roberto Martinez sudah membaca jika kalau misalkan menghadapi counter attack dengan sprint ya pemain Kongo mereka akan kalah, makanya dia tetap mematok 2 center back-nya di belakang kan. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan itu ya, ini keputusan wasit di menit akhir Sen. Ini kan babak tambahan waktu di babak kedua itu belum habis ya. Padahal lemparan ke dalam itu kan ada di Kongo. Kenapa langsung diberhentikan? Padahal kalau itu menjadi serangan Kongo,
kayaknya sih bisa gol anjir. Iya, dan itulah mengapa gua mengatakan wasit tidak ingin Portugal kalah. Jadi ketika bola out pada saat itu counter attack dari Como yang tidak efektif kembali ketutup ruangnya. Pada saat itu kan bola keluar berhasil di clearance oleh backnya Portugal, dan pada saat itu menitnya itu masih 4:30 detik. Artinya masih ada 30 detik waktu tersisa dari extra time, dan pada saat itu wasit memutuskan untuk menyudahi saja. Padahal itu benar-benar merugikan Kongo dalam sepak bola. Jika waktu extra time sudah pas, misalkan extra time 5 menit, nah kemudian extra time itu sudah melebihi 5 menit, tapi salah satu tim berada di posisi yang ofensif, itu masih diperbolehkan untuk lanjut main. Betul. Dan tadi kan gua bilang bola keluar itu ada di 4 menit 30 detik, tapi masih ada 30 detik tersisa, dan kita tahu di sepak bola 30 detik itu bisa mengubah segalanya. Karena mungkin, dan gue feeling pada saat itu ini akan 2-1 untuk Kongo. Kenapa? Karena Kongo memegang bola di menit-menit terakhir. Jadi gue feeling tadi ini akan sama seperti gol pertama, di mana Kongo akan nambah gol di menit-menit akhir, dan pada saat itu baru pertandingan selesai. Tapi wasit memutuskan, ini pinter juga dari back Portugal tadi, Juan Xiao, gue lupa namanya itu. Dia ini memprovokasi salah satu pemain Kongo, dan itulah mengapa pertandingan selesai. Iya gitu. betul. Nah ini juga ya berarti 1-1 itu jadi target dari Portugal sendiri ya, karena ya tadi itu bisa saja 2-1 karena ada gol salto dari Joao Cancelo ya, tetapi memang terjadi offside. Tetapi dalam permainan di laga kali ini Sen, gue lebih melihat bahwa Kongo itu mainnya lebih terorganisir. Pertama, mereka itu kan secara postur tinggi-tinggi banget ya, tetapi sprintnya masih oke gitu kan. Gue melihat pemain-pemain Kongo itu kayak 10-10-nya itu Romelu Lukaku aja. Tetapi ya mungkin kalau saja skema serangannya lebih dominan di mengandalkan set piece atau sundulan gitu kan, nggak bisa jadi Kongo ini mengerikan sih. Kalau menurut gue ini bisa jadi ancaman juga di grup kan, karena bisa menahan Portugal. Iya, dan jujur bukan terorganisir, tapi lebih mengejutkan karena Kongo itu bermain dengan formasi 5-3-2. Artinya dia memakai formasi yang digunakan Simeone di leg kedua melawan Barcelona di Copa del Rey. Artinya menaruh 5 back di belakang itu pasti parkir bus. Tapi ternyata tidak juga, fleksibel, bermain terbuka, bahkan bisa dominan untuk menyerang. Bahkan skema serangan dari Kongo itu ketika switching play dan juga segala macamnya rapi banget. Dan itu kan gua katakan Kongo ini mainnya rapi banget. Betul, karena rapi. Tidak terjebak bahkan oleh Roberto Martinez menurut gua, karena menurunkan formasi 5-3-2. Dalam artian itu formasi low block, formasi parkir bus gitu. Tapi mereka tidak, walaupun memang penguasaan bola 75% dipegang Portugal, dan mereka bisa memanfaatkan tempo ketika bola mereka kuasai, berhasil clearance, dan juga bisa menciptakan ataupun membangun skema penyerangan, walaupun memang ujung-ujungnya tidak gol juga gitu kan, karena memang pertahanan dari Portugal juga bagus banget menurut gua. Karena dengan mematok 2 back tadi, jadi serangan baliknya Kongo kalau misalkan formasi 5-3-2 itu pasti strateginya defense counter. Nah, Roberto Martinez membaca, oh berarti Thomas Araujo dan juga satunya lagi Thomas Araujo dan Renato Veiga ya, yang mukanya itu seperti anak buahnya Pablo Escobar di film Narcos ya. Nah, itu bahkan tidak lewat ke tengah lapang, dia menjaga di sepertiga lapangannya sendiri. Dan itulah kenapa kalau misalkan dua pemain ini ikut bermain menyerang ke depan, mungkin Portugal yang akan kebobolan terus-terusan. Nah, setuju, karena skema serangan balik dari Kongo ini sangat keren banget ya. Terbukti permainan dari Portugal itu agak sedikit kacau, sedikit panik, karena dalam laga ini juga kan tercipta 3 kartu kuning, Sen. Yang pertama dari Bernardo Silva, lalu ada lagi dari yang kedua itu siapa ya? Iya, ini nih ibaratnya gini. Kenapa gue bisa katakan strateginya Roberto Martinez pintar untuk menghadapi defense counter dari Kongo ya. Nah, ya itu tadi 3 kartu kuning. Untuk Bernardo Silva, kartu kuningnya kan itu pelanggaran bukan dari counter. Tapi 2 kartu kuning yang didapat oleh Portugal, yang terakhir saja Thomas Araujo. Nah, dua-duanya kartu kuning ini berasal karena memang untuk mencegah counter attack dari Kongo, karena kan ada tarikan, dan memang semua pemain juga pasti seperti itu. Kalau misalkan ada counter pasti seperti Pedri lawan Spanyol, Cape Verde, dia kartu kuning untuk mengantisipasi counter attack kan. Nah, tapi untuk Kongo di pertandingan kali ini 2 loh, dalam artian defense counternya Kongo itu bagus banget. Dihentikannya hanya dengan pelanggaran. Yang kedua itu dari Semedo juga sama Thomas Araujo, dan itu di menit akhir kan. Makanya gue pilih ini 2-1 nih, karena Kongo bagus banget.
Dia defense-nya rapi, nunggu pemain Portugal naik ke sepertiga lapangan, kemudian counter terus. Makanya yang kena kartu kuning di akhir-akhir pertandingan yaitu defender kan. Berarti kalau menurut gue ya, kalau memang strateginya seperti itu, apakah resikonya tidak terlalu besar, yaitu kartu kuning, apalagi Portugal sendiri kalau untuk Bernardo Silva ya ini sangat merugikan ya. Iya. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa ketika Spanyol ditahan imbang 1-1 sama Cape Verde, kerugiannya bukan hanya hasil imbang, tetapi kartu kuningnya Pedri gitu kan. Iya. Ya kalau untuk di Piala Dunia tidak ya, kartu kuning menurut gua bukan resiko, malah lebih resiko kalau nggak kartu kuning. Iya. Kartu kuning akumulasinya jika pemain itu tidak bisa membela tim karena akumulasi kartu kuning itu kartu kuningnya harus 5. Iya. Nah, sedangkan Piala Dunia itu hanya 8 pertandingan gitu kan. Untuk Pedri itu bukan resiko karena Pedri pemain center midfield, dia orang yang peluang kartu kuningnya kecil. Iya. Nah, untuk Portugal berbeda karena yang kena kartu kuningnya itu kan dari back. Iya. Namun, ya mau tidak mau itu benar-benar harus Iya. harus mengambil sikap karena semua defender juga pasti kan pasti harus menghentikan counter attack. Kalau misalkan udah main musuh badannya udah lewat ya harus ditarik, entah itu bajunya entah itu tangannya kan gitu. Karena kalau tidak melakukan keputusan secepat mungkin ya akan berakibat fatal sama gol ya. Iya, ya akibat fatalnya kan kalah, Iya, kan kalah. gitu. Mending kartu kuning seri dapat 1 poin daripada enggak kartu kuning tapi kalah kan gitu. Ini ibaratnya sangat mengejutkan banget ya Sen, karena kedua negara ini either itu Spanyol dan juga Portugal, dua-duanya kan sangat dijagokan lah Iya, menjadi kandidat juara Piala Betul. Dunia. Tetapi dua-duanya juga justru dikalahkan sama tim-tim yang dianggap remeh lah Bukan gitu dengan kan. remeh, bahkan tim debutan. Nah pertama Cape Verde debutan, lalu kalau dari Kongo sendiri itu udah pernah main Sen, tetapi 52 Ya tahun kan yang lalu bisanya anjir. Kongo dikatakan debutan ketika pada saat itu Kongo belum Demokratik Republik. Betul, masih Gitu. Zaire, namanya Iya, masih itu juga Zaire. sama seperti Indonesia juga pernah ke Piala Dunia tapi Hindia namanya Belanda. Hindia Belanda kan gitu ya. Untuk Kongo tetap debutan. tetap Gitu. tetapi berhasil menampilkan pertandingan yang luar biasa, tidak nampak demam panggung ya. Betul. Justru yang gerak sagrusuk itu Portugal. Bahkan Kongo mainnya lebih bagus dari Brazil. Setuju. Ketika Brazil sama Maroko, Brazil kan Setuju. di video ketika kita ngulas Brazil gua Iya. ngomong, gua sampai hitung Iya. penguasaan bola lost controlnya pemain Brazil Iya, mispas. sampai nggak gue hitung lagi karena terlalu banyak banget, entah itu dari Vini, entah itu dari Rafinha, entah itu dari pemain belakangnya Gabriel Marquinhos, semuanya anjir gitu kan. Permainan Brazil itu lebih terkendali ketika Fabinho masuk. Iya Kan betul, gitu. betul. Wah ini sangat-sangat di luar Kongo prediksi. bener-bener ya anjir kok mainnya rapi banget gitu Rapi kan. banget, Dan asli. jujur waktu AFCON gue nggak nonton pertandingan Iya. Kongo kan, gue tahu dari media sosial karena banyak sekali yang di highlight seperti supporter dan juga yang lain-lainnya Iya, betul. kan gitu. Kok kenapa ini bisa melaju jauh ke AFCON dan ternyata memang kualitasnya juga ya wajar mereka lolos ke Piala Dunia. Betul. Tetapi kalau ngomongin tentang supporter ya, di pertandingan tadi kita tidak dikasih highlight supporter legendaris Kongo ya, yaitu Michael Ngungka gitu Iya. kan. Ya, semoga saja sih kehadiran ini ada ya untuk nge-boost. Mungkin dia tidak jadi dibayarin ya. Bisa jadi Sepertinya. karena kan sebelumnya itu kan Kita nggak bisa bayarin lagi efisiensi mungkin seperti itu. Kalau PSSI. indeks saham Kongo lagi padahal ya fakta menariknya kan setelah lolos ke Piala Dunia itu kan semua pemain jajaran staf ini mengajukan kepada Federasi Sepak Bola Kongo bahwa untuk Michael Ngungka ini sebagai icon supporter sepak bola lah yang legendaris banget ini bisa dikasih akomodasi gitu kan, baik Iya, itu betul. tiket pertandingan gratis, perjalanan gratis, hotel dan lain-lain. Tetapi dalam pertandingan kali ini kita belum bisa melihat biasanya. Iya betul ya, semoga saja mungkin akan ada kesadaran setelah Iya. Kongo berhasil menahan imbang Portugal, dalam artian mereka memiliki chance untuk lolos grup kan. Betul. Ya kan, mungkin ya ada supporter yang urunan mungkin. Nah, mungkin semoga saja mungkin ya. ada ini guys, ada Aisar Khaled, ada Atta Halilintar, ada Baimong versi Kongo. Betul. Tetapi yang ngasih giveaway, Bisa- ayo berangkat kan Betul, itu. karena sepak bola di Piala Dunia ini menariknya kan kita Cape Verde, kipernya itu kan mendapatkan lonjakan jumlah follower sampai berjuta-juta kan, bahkan setelah itu ada Sen. Jadi ibu dari kipernya Cape Verde itu ingin ke Amerika tetapi terhalang visa, namun dibantu sama pihak Amerikanya. Amerika sudah insya Betul, setelah kayak- damai ya. Iya, jadi ya mungkin pertama setelah damai, lalu kan ini adalah sangat emosional banget Iya, ya perjalanan euforia karir juga, euforianya. Jadi sehingga dibantu nih pengurusan FIFA-nya dibantu sehingga harapannya di next pertandingan Cape Verde ibunya kiper Cape Verde itu bisa Betul, hadir di betul. tribun. Semoga Nah, kita saja juga ya. kan berharap sama kehadiran Michael Kungka ini Iya, kan. betul. Supaya ya vibe sepak bola itu sempurna anjir. Iya, ya euforia. Ya, mungkin Amerika melakukan tindakan tersebut tindakan yang bagus banget dan juga karena
sebelum-sebelumnya digembar-gemborkan Amerika sebagai tuan rumah yang gagal, Yang mungkin gagal. ini adalah nyapunya ya. Betul. Ngebokin Trump nih. Nah, betul. Apalagi kan sebelumnya kan bahkan Meksiko itu kan perang-perang, banyak orang mati, kudeta wali kotanya sendiri, tetapi kan ternyata vibe-nya ya tetap hangat gitu kan, memberikan sambutan hangat, tidak ada ketakutan yang dirasakan oleh supporter ya dari negara lain. Iya betul. Dan kemudian kita bahas mungkin peluang dari kedua negara ini Iya. lolos fase grup ya. Di grup K itu selain Kongo dan juga Portugal ada Uzbekistan dan juga Iya. runner-up Copa America yaitu Kolombia ya. Dimana Waduh. yang paling gua tunggu itu Kolombia. Kolombia. Kenapa? Karena gua tungguin Luis Diaz ya. Wah, Karena ada Luis Diaz di situ. Mungkin dari hasil imbang kali ini pertandingan kedua itu akan menentukan nasib dari keduanya. iya. Kongo maupun Portugal gitu kan. Pertandingan sama seperti ketika Argentina kalah melawan Arab Saudi, pertandingan penentu itu ketika lawan Meksiko di match kedua grup kan gitu. Betul. Nah, untuk Portugal dan juga Kongo itu akan ditentukan nanti di pertandingan kedua. Menurut gua yang paling berat kalau untuk Portugal ya, kayaknya Portugal itu ketemunya sama ini dulu, Kolombia dulu. Kalau misalkan Portugal hanya imbang lawan Kolombia, kemungkinan besar mereka lolos dari fase grup itu sulit. Agak susah juga ya. Ya Oh, ibaratnya. lawan Uzbek dulu, terakhir lawan Kolombia. Nah, sedangkan Uzbek sendiri kan jadi ancaman juga nih. Betul. Karena kan Uzbek yang sekarang berbeda dengan Uzbekistan yang dulu-dulu. Karena kan ada satu nama juga yang udah tampil cemerlang ya Betul. di Manchester City gitu, saya. Ada Pusanov juga kan. Iya, Uzbekistan memang masih mendapatkan menit bermain yang kecil ya. yang kecil, ibaratnya ya dari sini saja, meskipun masih dari pertandingan pertama fase grup Piala Dunia 2026 itu bener-bener menampar semua prediksi ya. Iya, betul. Karena dan gue pengen sedikit mungkin pembahasan terakhir ya. Iya. Lebih ke individualnya Ronaldo. Nah, Jadi dalam pertandingan kali ini Ronaldo bermain 90 menit dan Google memberikan rating dia 3,5 ya. Dan statistiknya dia hanya berhasil melepaskan 2 shot, 2 shot, 0 on target. 0 on hanya target. hanya 2 shot. Dan dari sini semoga saja Roberto Martinez setelah ini melihat statistik ini dan kemudian dia harus berpikir untuk 2 pertandingan selanjutnya. Kalau di Liga Champion laga hidup mati itu ada di knockout. Iya. Kalau di Piala Dunia semuanya hidup mati, bahkan Semuanya. dari fase grup saja. Benar, Steve. Karena bukan karena gua benci Ronaldo, karena gua nonton pertandingannya. Betul. Ini terlalu beresiko jika harus bermain seperti ini terus gitu kan. Karena yang paling diremehkan atau dari kekuatan itu paling kecil di grup ini adalah Kongo. Iya, yang Gitu. paling dia PR-nya Portugal apakah bisa lawan Kongo aja imbang, tapi sepak bola kan tidak hitungan matematika kan tidak gitu. bisa dipastikan. Tapi kembali lagi kalau lawan Kolombia, kalian harus rasain lawan Kolombia. Kenapa gua tahu? Final Copa America 2024 Argentina sangat sulit untuk memecah pertahanan dari Kolombia. Kolombianya. Dan pada saat itu kalau defender Argentina pada saat itu bukan Cuti Romero Otamendi dan kipernya bukan Emiliano Martinez, mungkin Iya. kalah Argentina di final. Bener-bener serangan baliknya itu variasi serangannya banyak ya, bukan hanya dari set piece juga gitu. Iya kan. betul. Dan tadi ya semoga saja Joao Felix tidak asal pemanasan, bener dimainkan gitu kan. Ibaratnya hasil imbang ketika Cristiano Ronaldo dimainkan full 90 menit itu memvalidasi bahwa Portugal kuat kalau Cristiano Ronaldo tidak dimainkan. Jadi statementnya Coach sama Bang Bang itu benar. Benar, valid karena terbukti ya divalidasi sama penampilan Cristiano Ronaldo itu sendiri ya. Pertama kan. Jadi kita besok kalian bisa bikin status atau prediksi di menit berapa dan di pertandingan keberapa Ronaldo akan mendapatkan penalti dan akan bermain. Mungkin kalian bisa join siapa, Rio Ferdinand ya. Iya betul. Rio Ferdinand ini kan pertama Haaland sudah mencetak Iya, gol. Express Messi is hat-trick. Messi hat-trick. But Ronaldo. What is gonna be do? Apa yang akan lakukan ya, ternyata seperti ini. Ini benar-benar ya. Mungkin ya kalau dari Roberto Martinez sendiri ingin menunjukkan bahwa ketika Cristiano Ronaldo ngeyel dan ada beberapa warga Portugal juga yang berharap Cristiano Ronaldo itu dimainkan, ya hasilnya seperti ini bisa dilihat di lapangan. Mungkin itu akan menjadi bahan debat ya untuk Roberto Martinez di 2 match dalam fase grup. Ya udah jangan ambil resiko karena 1 kali seri lagi aja itu hasilnya udah fatal banget. Semoga saja ini menjadi trigger untuk Bang Dodo sadar ya. Betul. Semoga saja. Mungkin bukan, kedepannya ini
ini Sen, ibaratnya ini kan ada tiga orang legend yang posisinya hampir sama. Pertama Messi, Ronaldo dan juga Neymar ya kan. Kalau untuk Messi sendiri di laga pertama berhasil hat-trick gitu kan. Top skor, bro. Iya, top skor ya. Apalagi top skor Piala Dunia sepanjang masa Iya, bersama dan kita piala top skor sementara edisi kali ini. kali ini juga leading top scorer gitu kan. Nah, lalu untuk Ronaldo dan juga Neymar Sen, ibaratnya kan mereka ini kan dipaksakan ya, kayak memaksa, terlalu memaksakan diri untuk ikut berpartisipasi dalam Piala Dunia padahal secara performa mereka itu ya udah kurang banget lah. Nah, untuk Cristiano Ronaldo ya terbukti chemistry-nya nggak dapet banget, peluang juga cenderung buntu kan. Nah, lalu yang paling menyedihkan itu datang dari Neymar Sen. Ada kan video yang viral itu ya, ketika Neymar membisikkan Vinicius sama Grimero itu kan. Nah, itu kan benar-benar tidak digubris. Iya, Guimares itu kan benar-benar tidak digubris sama sekali gitu kan. Ya ini menunjukkan bahwa ya generasi baru itu harus move on dari generasi lama ketika generasi lamanya tidak proven gitu kan dalam pertandingan. Yang katanya kata Bang Riko di pertandingan kali ini Portugal bermain untuk Ronaldo. Sedangkan Messi tidak. Messi kemarin hat-trick, gol ketiganya benar-benar kita sudah bahas juga Julian Alvarez dan Nico Gonzalez ingin Messi hat-trick. Dan sekarang chemistry pemain Portugal itu bagus. Ya buktinya Ronaldo bisa dapat 2 shot on target. Artinya memang skemanya sudah jadi. Namun kembali lagi ke performa Ronaldo dulu. Ronaldo tidak setajam dulu sekarang karena mendapatkan peluang gagal terus kan gitu. Kalau untuk pemain Portugal yang lain berusaha untuk support Ronaldo nih, tapi Ronaldo-nya gitu. Betul, karena memang performa dari usia juga tidak bisa bohong karena ada yang membandingkan di tahun 2022. Di tahun 2022 itu kan 4 tahun yang lalu ya. Di tahun 2022 saja Cristiano Ronaldo itu susah banget untuk kompetisi. Pertama karena dulu kan sundulan itu jadi senjata andalannya Cristiano Ronaldo, tetapi karena usia ya mungkin dari lompatannya saja kurang, mengingat di pertandingan friendly melawan Nigeria saja kan kita sudah bisa melihat. Lalu yang paling di nerf sama Cristiano Ronaldo itu akselerasinya udah bisa dibilang nggak ada banget gitu Sen. Kontrol bola aja nggak ada, passing aja udah miss pass terus gitu Dan kan. ada cocok logi yang membuat fans Ronaldo marah. Apa itu? Setiap kali Nigeria tidak lolos ke Piala Dunia, Argentina juara. Dari era Maradona, Batistuta, kemudian di 2022 dan sekarang Nigeria kan tidak lolos ke Piala Dunia lagi. Waktunya back to back. Ini pasti ya perbandingan itu makin gencar banget karena Ronaldo ya, kita kan di video sebelumnya Messi itu udah bukan versus Ronaldo tapi versusnya Kylian Mbappe. Ya karena memang terbukti Ronaldo itu benar-benar udah habis gitu. Iya, gue mah berpikir Messi Ronaldo itu sudah selesai. Sekarang Messi Mbappe itu ya ketika 2022 dan ketika official seremoni Ballon d'Or Messi ke-8 ya. Ya top 3-nya Messi, Mbappe, Haaland. Iya betul. Nah, itu udah apa ya, ibaratnya kalau misalkan di kripto ataupun di saham atau itu call sudah bukan Messi Ronaldo, Messi versus Mbappe dan Haaland, bukan Messi versus Mbappe versus Haaland, bukan versus Mbappe dan Haaland. Messi versus Newgen ya. Apalagi ketika Mbappe mencetak 2 gol, Haaland juga di laga debutnya mencetak 2 gol, dan ketika ditutup dengan Messi hat-trick itu kan menutup vibe semua pertandingan sebelumnya gitu. Makanya gue kemarin Messi itu nampar generasi muda. Dan hal itu dikatakan kalau nggak salah oleh Vieri atau Guti kalau nggak salah. Messi slap the new gen. Gitu. Ya bahkan ibaratnya Haaland itu kan di Snapchatnya ibaratnya Messi is a madman. Itu kan bentuk apresiasi dan bentuk kekaguman yang dilontarkan sama Haaland, karena Haaland itu ketika tadi lu bilang nominasi Ballon d'Or satunya Messi, 2-3-nya Haaland dan juga Mbappe. Haaland kan ditanya sama jurnalis kan, menurut lo 5 tahun lagi yang akan menang Ballon d'Or siapa? Messi. Ya karena memang Messi itu sekonsisten itu gitu di mata Erling Haaland, anjir. Benar-benar keren banget sih. Dan mungkin kita sudah sampai di sini dan gue memiliki statement terakhir untuk video kali ini. Segini doang generasi emas Portugal yang katanya emas apa kuningan aja. Karena dibandinginya sama permainan PSG mungkin ya. Ibaratnya kan ekspektasinya terlalu tinggi. Berarti Spanyol sama Portugal itu ya terlalu digoreng media mungkin ya. Enggak, segini doang generasi emas Portugal. Wajar mereka nggak pernah menang Piala Dunia. Betul. Masih jauh lah ya kalau ngomongin itu ya. Generasi emas Portugal itu akan ada di edisi selanjutnya 2030 ketika Ronaldo sudah pensiun ya. Ketika pemain-pemain yang membela Portugal selain Ronaldo di edisi kali ini itu sudah
di usia matangnya. Betul, Itu betul. adalah generasi Portugal yang sesungguhnya di 2030. Apalagi di pertandingan kali ini trio PSG bahkan ya trio PSG lah yang paling disorot ya. Ada VT-nya, Nuno Mendes sama João Neves itu tampilnya luar biasa banget sih. Yang keempat juga ya Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos meskipun telah diturunkan Ya, walaupun sama, tidak apa-apa. tidak ngapa-ngapain juga. So itu saja yang kita bahas dalam ulasan pertandingan Portugal ditahan imbang sama Kongo ini ya. Drop opini kalian tentang pertandingan kali ini di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.